Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran seni budaya kelas 11. Baik, dalam bab ini kita akan membahas yaitu tentang kritik karya seni rupa. Kritik seni, kajian teori dan lahirnya kritik karya seni rupa tidak terlepas dari kegiatan pameran dan apresiasi seni. Nah, melalui kegiatan pameran, perupa memperlihatkan hasil olah seni mereka sebagai ajang eksistensi dari diri dan menyampaikan tujuan-tujuan berkarya seni. Bisa dikatakan bahwa bicaranya perupa adalah melalui karya. Nah, pertanyaannya, siapa yang diajak berbicara? Mereka itu adalah para apresiator karya seni rupa. Para apresiator akan berbicara dengan karya yang diapresiasinya. Nah, dari sekian banyak apresiator ini akan lahir beberapa apresiator yang memberikan sekian banyak apresiator atau pertanyaan. Ini akan lahir beberapa apresiator yang memberikan tanggapan, pertanyaan, analisa, penilaian, dan sebagainya. Maka, pembicaraan dan tanggapan pertanyaan atau catatan apresiator itulah yang disebut dengan kritik seni. Untuk mencoba belajar membuat kritik karya seni rupa secara lisan maupun tulisan, tidak salah kita melihat dan mengetahui kriteria seorang kritikus seni yang profesional. Kriteria kritikus pada dasarnya tidak mutlak, karena kemampuan membuat kritik karya seni bisa saja diperoleh secara otodidak, hasil pendidikan, dan paduan keduanya. Nah, di bawah ini ada beberapa kriteria kritikus. Yang pertama, memiliki latar belakang studi seni rupa. Yang kedua, berpengalaman mengamati dan menghayati seni. Yang ketiga, mengetahui dan memahami istilah-istilah seni. Yang keempat, mengetahui faktor teknik artistik dalam berbagai media. Yang kelima, memahami perbedaan nilai artistik dengan pencapaian artistik. Yang keenam, mampu melawan bias bagi karya seniman yang dikenal secara pribadi. Yang ketujuh, memiliki sensibilitas kritis terhadap ragam seni yang dihadapi. Nah, berikutnya yaitu tentang bentuk kritik seni rupa. Bentuk kritik seni rupa ini dibagi dua. Yang pertama, kritik secara lisan, yaitu kritik yang disampaikan secara lisan melalui diskusi atau seminar seni. Yang kedua, kritik karya seni secara tertulis, yaitu pengkajian yang disampaikan melalui bentuk tulisan pada media massa, majalah, dan lain-lainnya. Kemudian yaitu jenis-jenis kritik. Bagian pertama ada jenis kritik jurnalistik. Kritik jurnalistik adalah jenis kritik yang dilakukan oleh para penulis, kemudian dimuat pada media massa yang membuat pemberitaan atau ulasan ringkas dan jelas mengenai pameran atau peristiwa dalam dunia kesenian. Yang bagian kedua yaitu kritik pedagogik. Pengertian secara kamus pedagogik ini adalah suatu yang bersifat mendidik. Kritik pedagogik banyak dilakukan dalam kajian atau proses belajar mengajar di lembaga pendidikan kesenian yang dikembangkan oleh guru atau dosen kesenian. Kemudian kritik ilmiah. Jenis kritik ilmiah ini terjemahan dari yang berkembang di universitas atau akademik seni. Kritik ilmiah adalah kritik yang dilakukan dengan metodologi penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan estetik. Kemudian kritik populer. Kritik populer ini adalah kritik yang dibuat oleh penulis yang tidak menuntut keahlian kritis. Dalam hal ini, penulis kurang mempertimbangkan apakah penilaian yang mereka buat tepat atau tidak. Namun dalam batas-batas tertentu, mungkin saja kritik populer ini sama baiknya dengan kritik para ahli. Baik, itulah tadi pertemuan kita tentang materi kritik karya seni rupa.
Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bapak sudahi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.